Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PJMK Biomedik kepada Bapak Muhammad Farid Dimjati Lusnok, Dokter Magister Kesehatan Lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mini literatur review mengenai deteksi dini penanganan infeksi bakteri Salmonella sebagai bentuk kewaspadaan imun tubuh manusia. Di sini kami merupakan kelompok 10 yang beranggotakan pertama Dwi Putri Adinda Amalia, kedua Lucy Novianti, dan yang ketiga saya sendiri, Bina Wahyu Chandra Dewi. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan kata kunci. Langkah-langkah yang kelompok kami ambil dalam menentukan kata kunci adalah yang pertama, dengan meninjau kembali pertanyaan yang kami buat untuk judul dan menentukan kata kunci yang ada pada pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua, kami melakukan pencarian jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertanyaan yang telah kami tetapkan. Yang ketiga, kami menentukan seperti apa garis besar jurnal-jurnal yang kami dapatkan. Nah, dalam menentukan garis besar, kami memperhatikan setiap poin-poin penting yang ada pada latar belakang hingga kesimpulan. Terakhir, kami menentukan kata-kata yang sering muncul dan menghilangkan kata-kata yang mempunyai arti ganda. Hal ini dimaksudkan agar kami dapat menangkap informasi yang tidak perlu. Dengan melalui tahap di atas, kami akhirnya menemukan kata kunci, yaitu salmonella. Namun, tidak hanya salmonella, selama pencarian kami juga menemukan fakta bahwa salmonella berkaitan erat dengan imun yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga kelompok kami memutuskan untuk menjadikan salmonella dan imun sebagai kata kunci. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana strategi dalam menentukan literatur. Dalam mencari literatur jurnal atau artikel yang sesuai, kami terlebih dahulu menentukan topik seperti apa yang ingin kami sajikan. Setelah itu, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pertanyaan nomor 1, kelompok kami memilih kata kunci mengenai bakteri salmonella dan imun. Nah, sesuai dengan kata kunci tersebut, kami memutuskan untuk mencari jurnal atau artikel dalam website yaitu Google Scholar dan juga PubMed Central. Kami juga menerjemahkan judul bahasa Indonesia kami ke dalam bahasa Inggris sebagai upaya kami dalam mendapatkan jurnal atau artikel internasional. Upaya yang kami lakukan untuk memudahkan kami dalam menentukan artikel yang paling sesuai dengan kata kunci kami adalah dengan membaca secara teliti judul, kata kunci terkait, serta bagian abstrak jurnal atau artikel. Dengan begitu, kelompok kami akhirnya dapat menentukan 5 jurnal internasional yang masuk sesuai dengan topik yang telah ditentukan kelompok kami. Next. Selanjutnya yaitu skala literatur. Yang pertama, artikel yang kami ambil itu berjudul Beneficial Effect of Immunobiotic Strains on Attenuation of Salmonella Induced Inflammatory Response in Human Intestinal Epithelial Cells. Nah, artikel ini merupakan makalah penelitian yang mencakup infeksi enterik vaksin dan interaksi inang mikrobiota patogen Salmonella. Lalu yang kedua, artikel yang kami ambil yaitu berjudul Salmonella Food Safety and Food Handling Practice. Merupakan artikel ulasan yang mencakup Salmonella, keamanan pangan, dan praktik penanganan makanan. Lalu artikel ketiga yang kami ambil yaitu berjudul Human Salmonellosis, Continuous Global Threat in the Farm to Fork Food Safety Continuum. Ini juga merupakan artikel ulasan yang mengambil data di Amerika Serikat. Lalu artikel keempat yang kami ambil yaitu berjudul Salmonella typhi Colonization Provokes Extensive Transcriptional Change aimed at Preventing Host Mucosal Immune Defense During Early Infection of Human Intestinal Tissue. Adalah artikel penelitian dengan cangkupan topik terkait infeksi enterik, juga vaksin, dan interaksi inang mikroba patogen. Lalu artikel kelima kami berjudul Contamination of Street Food with Multi-Drug Resistant Salmonella in Ouagadougou, Burkina Faso. Adalah artikel penelitian yang mencakup kontaminasi makanan jalanan dengan salmonella yang resistan terhadap beberapa obat di Ouagadougou, Burkina Faso.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tesis atau problem statement. Dari 5 artikel ini kita membahas berbagai masalah penelitian, seperti dampak signifikan Salmonella sebagai patogen usus pada kesehatan masyarakat. Secara khusus, fokusnya adalah pada kebutuhan mendesak untuk intervensi yang efektif untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, terutama pada anak kecil. Satu studi mengeksplorasi peran mekanisme molekuler dalam aktivitas imunoregulasi bakteri probiotik. Studi lain meneliti munculnya varian Salmonella menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh tingginya insiden infeksi. Next. Ada juga sebuah studi terpisah menyelidiki bagaimana Salmonella typhi memblokir respon imun dan menjajah ileum di sel manusia. Studi lain menekankan pentingnya mengintegrasikan pelatihan berbasis pengetahuan dan berbasis perilaku untuk meningkatkan praktik keamanan pangan. Studi-studi ini mengeksplorasi epidemiologi global, efektivitas kontrol resmi, dan pentingnya keamanan pangan dalam mengatasi salmonellosis. Selanjutnya, penelitian menyelidiki kontaminasi makanan jajan dengan salmonella yang resisten terhadap berbagai obat dan potensi resiko kesehatan yang terkait dengan kontaminasi tersebut pada sampel jajanan. Selanjutnya, informasi yang didapat yaitu berbagai macam variabel yang digunakan dalam penelitian. Seperti beberapa penelitian telah mengevaluasi efek Lactobacillus pada penghambatan infeksi Salmonella, namun mekanisme molekuler yang mendasari efek ini belum sepenuhnya dipahami. Ada juga penelitian menggunakan variabel berfokus pada variabel yang terkait dengan epidemiologi Salmonella, penularan, faktor virulensi, mekanisme resistensi antimikroba, patogenesis, dan epidemiologi di berbagai wilayah geografis secara global. Selanjutnya, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini termasuk formulir ekstraksi data untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari artikel yang dipilih, seperti nomenklatur, fitur mikrobiologis, faktor virulensi, mekanisme resistensi antimikroba, patogenesis, dan epidemiologi infeksi Salmonella. Para peneliti mengevaluasi alat ukur dengan memastikan konsistensi dalam ekstraksi data di semua studi yang disertakan, melakukan penelitian kualitas dari artikel yang dipilih, dan memverifikasi silang data yang diekstraksi untuk menjaga akurasi dan keandalan dalam temuan penelitian. Dan juga artikel lain juga menggunakan variabel yang berfokus pada perubahan ekspresi gen pada spesimen usus manusia dan sel bakteri selama infeksi Salmonella typhi untuk menjelaskan patogenesis demam tifoid pada manusia. Selanjutnya, latar belakang literatur. Ada yang memiliki latar belakang strain Lactobacillus probiotik telah menunjukkan harapan dalam mengurangi infeksi Salmonella dan respon inflamasi terkait in vitro dan in vivo dengan memodulasi jalur dan pensinyalannya TLR. Penelitian ini didukung oleh National Research Foundation atau NRV Korea, menunjukkan bahwa penelitian tersebut kemungkinan ini dilakukan di Korea Selatan. Selanjutnya, ada juga latar belakang yang seperti mikroorganisme komensal memainkan peran penting dalam mempengaruhi berbagai fungsi inang di usus, seperti modulasi respon imun, homeostasis glukosa, dan jalur metabolisme. Bahkan ada yang melatar belakangi infeksi gastrointestinal merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang signifikan. Dengan Salmonella menimbulkan risiko melalui konsumsi makanan jalanan yang tidak higienis di Burkina Faso. Studi yang dilakukan di Ouagadougou, Burkina Faso antara Juni 2017 dan Juli 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode atau desain literatur. Metode atau desain penelitian pada 5 jurnal yang digunakan memiliki beberapa model penelitian seperti metode desain sampel, desain aktivitas antiinflamasi, dan analisis statistik, serta pencarian literatur komprehensif menggunakan database seperti Medline atau PubMed, Web of Science, Embase, dan Google Scholar untuk mengumpulkan artikel yang relevan.
Kemudian ada penyajian data. Pada 5 artikel yang kami gunakan, peneliti menyajikan datanya dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama ada Journal Beneficial Effects of Immunobiotic Strains on Attenuation of Salmonella Indicate Inflammatory Response in Human Intestinal Epithelial Cells. Data disajikan melalui pengukuran kuantitatif. Yang kedua ada Jurnal Human Salmonellosis, a Continuous Global Treat in the Farm to Fork Food Safety Continuum. Data disajikan dalam bentuk naratif, merangkum keadaan pengetahuan tentang infeksi salmonella. Yang ketiga ada Jurnal Salmonella typhi, Colonization, Process, Extensive Transcriptional Change at evading host mucosal immune defense during early infection of human intestinal tissue. Data disajikan melalui analisis transkriptomik, pemetaan jalur, dan alat visualisasi. Kemudian yang keempat ada Jurnal Salmonella Food Safety and Food Handling Practice. Data disajikan dalam tabel yang mencantumkan wabah salmonella dengan kelompok rentan adalah anak-anak di bawah 5 tahun, orang tua, dan orang dewasa dengan gangguan kekebalan. Yang kelima ada Jurnal Contamination of Street Food with Multi-Drug Resistant Salmonella in Ouagadougou, Burkina Faso. Penulis menyajikan data dengan melaporkan prevalensi Salmonella 17,9% dalam sampel makanan jalanan dari Ouagadougou, Burkina Faso. Dengan memanfaatkan tabel dan bahan pelengkap untuk memberikan informasi terperinci tentang serotip, resistensi antimikroba, dan hubungan filogenetik isolat. Kemudian selanjutnya ada inkonsistensi. Setelah membaca beberapa jurnal yang sesuai dengan pertanyaan kami, ditemukan 3 jurnal argumen yang tidak konsisten atau kontradiksi. Yang pertama ada beneficial effect of immunobiotic strains on attenuation of Salmonella indicate inflammatory response in human intestinal epithelial cell. Ketidakkonsistenan dalam literatur tentang mekanisme molekuler yang terlibat dalam efek imunomodulator strain probiotik, khususnya Lactobacillus, dalam melemahkan peradangan yang diinduksi Salmonella. Yang kedua ada Salmonella Food Safety and Food Handling Practice. Ketidakkonsistenan dalam penelitian ini terlihat dari temuan bahwa peningkatan pengetahuan keamanan pangan tidak selalu menghasilkan perilaku keamanan pangan yang benar. Yang ketiga ada contamination of street food with multi-drug resistant salmonella in Ouagadougou, Burkina Faso, yaitu tidak adanya Salmonella spp strain terdeteksi pada sandwich sosis, sedangkan jenis sandwich lainnya menunjukkan kontaminasi salmonella. Kemudian ada uji ulang. Ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut sehubungan dengan bukti yang kurang, tidak meyakinkan, kontradiktif, atau terbatas dari literatur yang telah kami baca. Yang pertama ada Journal Beneficial Effects of Immunobiotic Strains on Attenuation of Salmonella Indicate Inflammatory Response in Human Intestinal Epithelial Cells, yaitu perlunya penjelasan lebih terperinci mengenai kemampuan probiotik untuk mengurangi patogenesis Salmonella in vitro dan in vivo. Kemudian ada Human Salmonellosis, a Continuous Global Treat in the Farm to Fork Food Safety Continuum, yaitu penelitian lebih lanjut di balik munculnya dan penyebaran resistensi antimikroba pada Salmonella. Selanjutnya ada Salmonella typhi, Colonization Provokes Extensive Transcriptional Change at evading host mucosal immune defense during early infection of human intestinal tissue, yaitu pentingnya relatif gen yang terkena dan faktor virulensi selama tahap awal infeksi Salmonella typhi pada jaringan usus manusia perlu dievaluasi lebih lanjut. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.